Beberapa tahun ini muncul aliran agama baru di dunia, yaitu namanya Googleism. Ya, Googleism. Apa itu Googleism? Googleism adalah mereka mentuhankan Google karena mereka anggap bahwa Google tahu segala-galanya sama seperti Tuhan. Dia tidak pernah menuntut, tidak pernah menyalahkan orang, dan bahkan dia bisa berkembang setiap saat dan dinamakan Googleism. Ternyata banyak juga anggotanya didirikan oleh seseorang yang namanya Matt McPherson dari Ontario, Kanada. Dan mereka punya gereja juga namanya The Church of Google. The Church of Google. Dan yang mengerikan adalah mereka punya mereka percaya bahwa ada Tritunggal juga, tapi Tritunggalnya bukan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi internet, Google Web Browser, dan Google Search Engine dan web browser gitu. Jadi udah kacau. Sama seperti firman Tuhan bilang bahwa dunia saat ini sudah tersesat gitu ya. Sudah kacau. Nah, yang luar biasa adalah apa yang harus kita lakukan ketika dunia hari ini semakin tersesat dengan kelelapannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Pada saat itu di Kisah Para Rasul 10, Petrus sedang lapar, saudara. Dia waktu lapar lalu dia berdoa ketika makanan sedang disiapkan. Dan Petrus dikatakan diliputi oleh roh. Dan pada saat itu dihidangkan ada beberapa binatang-binatang. Dan Petrus bilang, aku tidak akan makan itu. Dan di dalam penglihatannya Tuhan bilang, kamu tidak boleh mengharamkan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan. Dan setelah itu kita tahu ceritanya bahwa dia diundang oleh Cornelius, seorang perwira daripada Roma pada saat itu. Dan yang luar biasa pesannya buat kita semua adalah ketika Petrus pertama kali dia mau melayani Cornelius, dia bilang bahwa sesungguhnya orang Yahudi itu gak layak bersama-sama dengan orang lain di luar Yahudi, apalagi kamu orang yang tidak percaya. Tapi Tuhan bilang sama saya bahwa saya tidak boleh mengharamkan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan. Dan pada saat itu yang luar biasa, Cornelius sendiri mendapat pernyataan dari Allah bahwa dia harus mengundang Petrus untuk ke rumahnya dan melayani dia. Saudara, hari-hari ini kita memerlukan yang namanya fresh new vision. Apa itu? Visi yang baru atau dikalibrasi ulang visinya. Sama seperti Petrus, dia mendapatkan visi pada saat itu, layani banyak orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Dan kita tahu ceritanya setelah Petrus menyampaikan berita firman Tuhan, lalu mereka menerima, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka semua dibaptis pada saat itu. Saudara, sebagai pesan buat kita hari ini adalah ada banyak orang yang tersesat di sekitar kita. Saya percaya ini adalah tugas saudara dan saya untuk menyelamatkan mereka. So, hari ini ketika saudara beraktivitas, lihat kiri kanan saudara, siapa orang-orang yang Tuhan utus dipertemukan bagi saudara untuk dilayani. Tuhan berkati kita semua. God bless.